sudah diekstrak. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan secara umum dulu. Jadi, untuk proyek ini sebetulnya nanti kita lakukan 2 kali, kayak gitu. Dengan target sama masing-masing 300 ya. Jadi targetnya ini, silahkan, diusahakan untuk dipenuhi ya. Karena, sebelum-sebelumnya juga alhamdulillah rata-rata, bisa memenuhi, target tersebut. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang kemarin ya, project yang pertama itu diselesaikan tanggal 31 Mei ya. Nah, project yang kedua adalah untuk UAS. Nah, untuk UAS itu nanti, waktunya saya beri 3 minggu ya. Sebentar, saya, dari tadi tuh nyari kalender akademik tuh belum ini, ada perubahan nggak ya kira-kira? Sebentar. Nah, jadi nanti, target untuk, project ini kan sampai tanggal 31 ya, Mei. Nah, nanti untuk UAS-nya itu, ditargetkan sebentar, tanggal 21 Juni, kayak gitu. Jadi 21 Juni itu nanti, pengumpulan untuk project UAS-nya. Jadi ada 2 yang, disurvei ya. Nah, sebelum itu ada, yang perlu saya jelaskan. Jadi nih ya, ini petunjuk ya, jadi kelompok membuat perencanaan penyebaran kuesioner yang akan dilakukan. Ya, penyebaran kuesioner dilakukan dengan melalui 2 cara. Jadi lewat WhatsApp dan Telegram, dan lewat sosial media, ya, misal Facebook, Instagram, atau Twitter. Nah, target responden diidentifikasi di bagian ini, ya. Masing-masing mengidentifikasi daftar target, ya. Terus survei online dengan cara broadcast lewat grup, ya. Memiliki respon rate sekitar 10%, artinya dari 100 target responden akan didapat 10 responden. Nah, survei online dengan metode private message memiliki efektivitas yang tinggi. Nah, harapan realisasi responden itu minimal 300 responden. Nah, ini adalah yang perlu kita rencanakan ya di sini. Nah, di sini kalian nanti tambahkan targetnya. Mau targetnya siapa? Nah, key person ini adalah orang yang Anda percaya akan mempengaruhi atau akan melakukan persuasi kepada yang lain untuk mengisi link tersebut. Contohnya, ketika Anda melakukan broadcast dengan private message, kan sebenarnya key person-nya Anda sendiri. Atau ketika Anda pengen titip kuesionernya itu ke
grup kayak gitu ya, grup apa namanya WhatsApp kayak gitu, ke grup WhatsApp-nya dari misal teman atau dari orang tua, berarti apa namanya key person-nya adalah orang yang memiliki orang yang tergabung dalam akun tersebut yang menyebarkan link kuesioner tersebut kayak gitu, key person kayak gitu. Atau biasanya kalau lebih spesifik itu key person itu gini, jadi apa namanya key person itu adalah orang yang apa namanya yang membantu kita untuk menyebarkan kuesioner tersebut ke orang lain. Jadi nanti orang lain itu mengisi kuesioner itu berdasarkan ajakan dari key person kayak gitu ya. Nah, nomor handphonenya key person, terus efektivitasnya itu seperti apa? Ya, efektif atau tidak ini kan ada ini ya pilihannya, kurang efektif, efektif, sangat efektif, alasannya ya. Nah, ini adalah jumlah ya, berapa. Ya, ini contohnya targetnya itu adalah 100. Ya. Tambah lagi nih misal 100 lagi. Key person-nya adalah misal Santi. Ini key person-nya misal Dodi ya. Nah, ini nomor HP-nya. HP Santi, nomor HP Dodi. Efektivitasnya efektif karena apa namanya anggota grup banyak dan nanti sangat persuasif, misal persuasif bisa. Kan kalau udah hasil ya, kalau rencana kan berarti kita sebatas ini dulu, kita belum bisa ngelihat efektif atau tidak ketika belum apa namanya belum dapat feedbacknya kayak gitu ya. Dari 100 itu misal dapat 80 tuh. Nah, nanti jumlah ini tuh sebenarnya jumlah dari ini apa namanya jumlah dari yang kita dapat kayak gitu ya. Ini sudah apa namanya ini sudah ini ya apa namanya otomatis dihasilkan dari ini ya. Ini juga seperti apa nanti jumlahnya misalnya yang didapat cuma 30 ya. Ini otomatis sendiri kalau kita apa namanya refresh. Nah, gitu. Nah, untuk apa namanya tadi ya kan pengecekan kuesioner saya lihat ini kan belum ada listnya, jadi kita tidak bisa milih. Jadi nanti untuk kelas ini bagi yang belum bisa nanti kalian memiliki pilihan ya, kalian boleh pakai apa namanya ini atau menunggu dari sistem. Tapi kalau menunggu tuh saya takutnya malah menghabiskan waktu kalian, malah jadinya nggak dikerjakan. Jadi saya sarankan untuk memilih yang salah satu yang sudah dibuat di sistem sebelumnya yang sudah kalian ekstraksi kayak gitu. Jadi pilih dari situ ya. Jadi salah satu ambil yang menurut kalian menarik. Nah, kalian nanti buat draftnya di lem survei kayak gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya bagian rencana survei ya. Nah, nanti juga disesuaikan dengan tema ya untuk kuesionernya. Ini kan setelah dibuat dan disesuaikan sesuai dengan tema buat survei online melalui rem survei ya. Nah, terus yang perlu kalian isi lagi ini kan rencana ya, pantauannya ya. Nah, ini pantauannya nih apa namanya? Link surveinya tuh kita buat link Bitly kayak gitu ya.
Jadi saya bingung nih bacanya Bitly atau apa ya. Nah, jadi kalian nanti misal dapat link survei nanti di apa namanya di edit ya, di apa diperpendek ya linknya di Bitly. Ini kan enter long URL misal apa kayak gitu kan. Nah, nanti kita create. Ya, nanti sebenarnya bisa ada pilihan customize. Jadi kita bisa pilih kayak gitu ya. Ini contohnya kemarin ya. Ini saya apa namanya? Ini kan tadinya Simpaka, terus ini jadi Bitly ini. Nah, itu yang dimasukkan yang Bitly-nya ini. Nah, ID Lime Survey itu contohnya di sini ya. Nah, ID Lime Survey itu di sini nih. Jadi ketika kalian sudah buat survei, nanti di bagian apa namanya generalnya ya, di apa menu yang umum ya. Nah, nanti ini ada ID sekian. Nah, itu nanti yang di apa namanya yang dimasukkan di bagian pantauan survei. Ini adalah pantauan survei untuk proyek tugasnya ya. Nah, ini standar target pantauan dilakukan pada berapa responden ya, yang sesuai dengan ini standar targetnya berapa. Ini kalau udah selesai semua, udah ditutup, misal gini aja ya, surveinya nanti kan apa namanya deadline itu tanggal 31. Ya, berarti nanti surveinya itu ditutup tanggal 31 ya, ditutup, sorry, jangan 31-nya berarti. Nah, surveinya ditutup tanggal apa namanya 29 ya. Nanti antara tanggal 30 31 kalian coba lakukan analisis ini kayak gitu. Tapi nanti sebelumnya sudah di apa namanya di apa dicicil dulu ya. Jadi surveinya ditutup itu tanggal 29 saja. Ya, nanti 31-nya itu deadline-nya ya, jadi udah keisi semua. Ya, saya sarankan tanggal 29 ditutup. Tapi kalau apa namanya ternyata di tanggal 26 itu sudah terpenuhi targetnya, nah berarti apa namanya bisa ditutup tanggal segitu. Jadi sesuai kalau udah mencapai target aja tutup aja, nanti langsung buat apa namanya laporannya kayak gitu. Nah, terus jumlah responden yang mengisi terlalu singkat dan terlalu lama itu apa namanya kita bisa lihat yang kemarin saya sudah sampaikan ya di bagian Excel yang report ya, kan ada ya bagian waktu kayak gitu ya di situ ya. Jumlah responden dengan isian yang sama semua tuh maksudnya yang ngisi 4-4 semua kayak gitu ya. Terus ceritakan proses penyebaran kuesioner, siapa target respondennya, kapan dilakukan, dan media apa saja yang digunakan. Ceritakan kendala atau hambatan yang dihadapi selama penyebaran kuesioner. Ceritakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala, kayak gitu. Misal kalian pakai Telegram, WA, terus Instagram, dan Facebook. Nah, misal apa namanya kendalanya seperti apa, kayak gitu ya. Nanti gini aja, apa namanya, untuk apa namanya, jadi nanti di kuesionernya itu selalu selain ditulis key person-nya, ya, tahu survei ini dari siapa kayak gitu ya, atau key person-nya itu di apa namanya dibikin list aja kayak gitu ya di surveinya. Jadi kayak gini. Jadi apa namanya nanti tambahan di bagian rencana ini ya. Nah, ini tambahkan apa namanya key person atau apa namanya pertanyaannya gini. Dari mana kita tahu ada survei tersebut? Nanti ada dalam kurung key person, nanti ada list key person yang sudah kalian tentukan dan ada pilihan others di mana responden itu bisa menulis sesuai dengan sebaran yang dia lakukan ya. Ya, terus
media apa yang media biar kita kan bisa tahu efektivitasnya ya. Nah, itu bisa dari media apa Anda mengetahui adanya link tersebut gitu. Ya, dari media mana Anda mendapatkan link tersebut ya. Jadi ada 2 pertanyaan tambahan terkait key person ya, dan dari media mana Anda mendapatkan link survei ini. Nanti di list aja kalian pakainya apa ya, Facebook, Twitter, atau WhatsApp atau Telegram gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi biar kita tahu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan mana yang paling efektif kalau kita nggak tahu medianya dari mana, itu kan susah ya. Nah, responden tahu dari mana kan susah kayak gitu. Nah, makanya biar responden sendiri yang mengisi, dia tuh dapat linknya tuh dari mana. Jadi kita bisa tahu, oh nanti kebanyakan yang masuk ke kita itu kebanyakan dari Facebook, oh kebanyakan tuh dari Twitter, oh kebanyakan itu dari grup WA, oh kebanyakan dari Japri yaitu atau private message ya, atau personal message. Jadi nanti ini aja pilihannya, personal message WA, grup WA, terus DM Instagram ya, terus Telegram, grup Telegram kayak gitulah. Jadi sesuaikan dengan yang kalian gunakan kayak gitu. Tapi kalau bisa, karena ini namanya pembandingan ya, jadi lebih dari dua media kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak hanya pakai satu media, kan kita tidak tahu efektivitasnya seperti apa kayak gitu ya. Minimal 2 media ya. Jadi nanti kita misal pengen tahu efektivitas dari pakai Japri sama pakai grup WA kayak gitu. Itu standar minimal banget ya. Jadi lebih baik lagi ketika dari Instagram ya, DM, atau dari Twitter, atau juga kalian pakai media Telegram. Itu standar minimalnya Japri WA sama grup WA kayak gitu ya. Nah, itu sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya izin tanya, Bu. Ya, silakan. Itu username sama password yang di Lime Survey di email teman-teman pada hilang, Bu. Oke. Oh, kok bisa PTI. Ke riset lagi ya, Mas Gilang. Apakah ke riset lagi? Iya, di email hilang semua, Bu. Username sama passwordnya. Username dan passwordnya nggak bisa dipakai lagi. Emailnya yang hilang, Bu. Email yang hilang tuh maksudnya gimana? Emailnya tidak ada lagi, Bu. Maksudnya, ya. Kan Udah, kemarin dapatnya di spam kan? iya di spam, tapi dicek lagi udah nggak ada, Bu. Ntar, karena nggak mungkin Mas hilang sebentar. Emang nggak nyatet username sama passwordnya? Kalau saya sendiri nyatet, Bu, tapi dari teman-teman ada yang nggak nyatet, Bu. Apa karena email dari teman-teman itu di reset? Dibersihkan maksudnya?
Kalau di spam itu Bu, kalau nggak salah 30 hari sekali langsung hilang gitu. Oh iya 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 iya. Benar 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 kalau di spam. Jadi gini aja berarti dari ketua itu apa namanya kan ada ya apa namanya sebentar. Kemarin kan buat grup ya. Coba gini Mas, apa namanya yang kelas, berarti ini kan pakai yang kelas B ya. Saya nggak pakai admin, coba sebentar. Mas kirim password sama ini admin yang kelas Mas. Yang untuk lem survei tapi yang admin yang kelas kamu. Nah, baik, sebentar Bu, saya cari. Gimana ya? Sudah saya WA Bu. Oh iya, sebentar. Ya, caranya gini ya. Jadi nanti di grup kelas, kan ini kelas PTID ya, ya kan? Nah, kalian ke menu konfigurasi, kamu ketuanya ya ke menu konfigurasi, terus tel apa namanya, kelola administrator survei, ya. Nanti dicari, ya.
Misal dicari nama Gilang. Nah, ini digantinya yang bagian sini. Jadi setel hak akses untuk kerangka pengguna ini kan kemarin yang setel hak aksesnya kan. Nah, berarti kan enggak. Setel hak akses global pengguna ini juga tidak kan. Nah, berarti yang ini edit pengguna ya. Nah, edit pengguna, nah sandinya ini yang kita rubah kayak gitu, sesuaikan. Misal sandinya kita samakan ya dengan namanya Gilang. Gilang 76 ya, sesuai dengan nama emailnya. Simpan. Peringatan, Anda masih menggunakan sandi standar. Harap ganti sandi dan coba masuk lagi. Sebentar. Harusnya bisa ya. Oh, berhasil nih. Ini apa namanya sandinya Gilang dirubah. Coba Mas Gilang masuk pakai sandi yang barusan saya bikinkan yang Gilang 76 bisa nggak? Sebentar. Ya. Bisa, Bu. Bisa, pakai Gilang 76. Nah, nanti teman-teman yang lain yang kelupaan password juga seperti itu. Berarti kan apa namanya username-nya pakai ini ya Mas Gilang ya? Iya, pakai NIM. Ini. Nah, nanti teman-teman lain dibuatkan yaitu agak ini ya text time. Jadi tolong gini aja kan karena yang link survei yang dipakai kan dari satu kelompok itu kan pakai satu aja. Ya, jadi biar Mas Gilang itu bukanya nggak apa namanya, nggak terlalu banyak ya. Jadi yang mau dipakai aja yang minta digantiin password ke Mas Gilang kayak gitu. Berarti saya harus tahu kelompoknya siapa aja ya, Bu? Gini aja biar kelompoknya yang lapor aja yang nggak bisa ngakses survei gitu. Oke, baik, Bu. Ya, jadi nanti kamu apa namanya bantu untuk ganti passwordnya kayak gitu. Boleh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga nggak apa-apa atau yang gampang kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti karena apa namanya tadi di pilihan kuesionernya itu tidak ada, jadi apa namanya kita pakai yang ini dulu ya, yang tadi yang apa namanya yang sudah pernah kita apa namanya ekstrak, pilih yang sesuai dengan preferensi kalian mau yang mana. Nah, nanti disesuaikan. Misal kan kalau di situ kan sesuai jurnal kan jarang ya yang kejadiannya di Indonesia. Nah, itu disesuaikan nanti. Misal ambil yang turis destinasi wisata. Ya, ambil yang kira-kira kita tuh familiar. Misal wisata ke Parangtritis atau wisata ke Karimun Jawa atau ke Curug kayak Selara yang kira-kira tuh itu kan kita ini apa namanya sesuaikan atau kalau kaitannya dengan brand ya brandnya yang sesuai yang ada di Indonesia yang masyarakat itu tahu kayak gitu ya. Nah saya lanjutkan. Nah setelah itu ya ya.
Nah, kalau untuk UAS juga sama. Ini kan udah ujian akhir semester ya. Nah, untuk UAS itu juga harusnya ini kan ada pilihannya ya. Dan ini karena sebenarnya kalau ini itu kuesionernya adalah pakai kuesioner yang pilihan di sini kan disuruh milih 2. Satunya buat project, satunya buat UAS kayak gitu ya. Nah, pas di UAS tuh sama, ditulis linknya, ID surveinya, ya nanti rencananya juga dipilih, ya pantauannya seperti apa sama persis. Nah ininya juga sama. Jadi melakukan proyeknya itu 2 kali. Nah gini aja, untuk bagian pantauan, rencananya semua ini disamakan aja ya, kayak gitu. Jadi memang ini penilaian kelompok ya, kerjanya kerja tim. Jadi kalau di timnya itu tidak berhasil, yaitu semua tanggung jawab tim kayak gitu. Jadi nanti isian simpakannya itu sama ya. Jadi satu kelompok tuh sama. Kenapa saya tidak memakai salah satu simpaka? Karena ini kan sistem itu sifatnya individual. Jadi walaupun project saya sama, kegiatannya sama, ya kalian harus tetap ngisi di sistem kalian. Jadi isinya itu 3 orang ini otomatis isiannya sama, biar gampang kayak gitu ya. Karena ini kan kerja tim ya. Jadi kalau beda-beda kan aneh namanya, jadi nggak tim. Jadi disamakan aja. Jadi dari rencana ini disamakan kayak gitu. Nanti untuk teknisnya silakan kalian silakan kalian bagi gimana caranya kayak gitu ya, teknisnya ya. Nanti pembagiannya apakah yang bertanggung jawab megang WA itu si A, megang ini si B, nanti targetnya juga sebetulnya misal ada beberapa target ini sebenarnya targetnya siapa. Nah, nanti kalau ada salah satu anggota tim ya yang tidak bekerja ya, bisa disampaikan ke saya secara personal kayak gitu ya. Otomatis nanti juga saya akan melakukan ini ya, bahasanya investigasi. Kan kadang ada fenomena social loafing. Social loafing itu gini, jadi kalau kerja secara individu dikerjain, tapi ketika ikut tim itu dia gondel kayak gitu. Jadi tanpa ada effort, itu namanya social loafing kayak gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang seperti itu dan merasa kalian ada yang merasa jadi itu tidak adil, itu bisa nanti disampaikan ke saya kayak gitu. Nanti akan saya coba ya tabayunkan gitu lah ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu yang terkait key person, itu kan tadi Ibu ngejelasin ada 3 per orang yang 100 itu loh, Bu. Nah, itu apakah nggak harus 100 kan, Bu? Misal key person yang nggak harus 3 orang maksud saya. Misalnya satu orang. Itu bisa direncanakan sesuai dengan ini kalian. Ya. Jadi okay. Mau di list banyak nggak apa-apa Mbak, kayak gitu. Ya. Iya, Bu. Tapi tapi untuk anggota kelompok disamakan ya. Maksudnya. Intinya tuh karena kita tuh kopas ke sistem yang lain kayak gitu. Ya, di kopas, jadi biar disamakan aja. Kemudian untuk ngerjainnya ini jadi dalam satu akun aja atau semua anggota ngerjain di akun-akunnya mereka, Bu? Ya? Ini kita ngerjain satu kelompok itu satu akun atau semua anggota ngerjain semua di akun-akun mereka? Iya, semua anggota dikerjakan di akun-akun mereka, tapi isinya sama aja, Mbak, kayak gitu. Oh iya, Bu. Lem surveinya satu, ya, pakai salah satu lem survei, tapi intinya tuh isinya tuh sama kayak gitu. Karena apa? Karena ini sistem sifatnya individual kayak gitu kan. Malah justru kalau nanti satu kelompok beda-beda, kan jadi kerja timnya kan nggak kelihatan kayak gitu loh, ya. Bu. Jadi ini tuh cuman sebenarnya kerjaan satu, tapi
laporannya tuh di-copy jadi 3 di masing-masing sistem kayak gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Paham, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Makanya nanti kalau ada salah satu anggota kelompok yang menurut kalian dalam tanda kutip ya membebani karena dia tidak mau bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan kayak gitu kan, pasti direncanakan ada pembagian tugas, ini yang tanggung jawab siapa, ini yang tanggung jawab siapa kayak gitu kan, nanti boleh disampaikan ke saya kayak gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya silakan. Itu yang Lime survei itu satu kelompok, satu orang saja ya, Bu, yang Ya, ngisi. 1 orang saja kayak gitu. Berarti pakai satu akun aja, Bu. Ya, jadi nanti biar laporannya tuh kalian analisisnya gampang. Kalau pakai beberapa akun, otomatis reportnya kan banyak kayak gitu kan, ada 3, misal kalau 3, 4, 4 kan. Jadi nanti susah kayak gitu. Jadi pakai satu akun, nanti kan di-download tuh Excel-nya yang kemarin saya ini, jadi ininya gampang analisisnya kayak gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Feli. Ya, silakan kalau ada ditanyakan ya. Saya sambil buatkan OCW. Saya izin bertanya, Bu. Ya, monggo silakan. Kuesionernya itu minimal berapa pertanyaan, Bu? Ya, ada minimal, Mas. Oh, bebas Yang ya, Bu? jelas nanti masing-masing kelompok ya nanti melampirkan ini nanti kan di akhir tanggal 31 itu saya juga akan menagih artikel aslinya kayak gitu loh ya. Jadi kami misal merujuk artikelnya A, ya tergantung si A itu pakai berapa banyak kuesioner kayak gitu. Nanti kan yang PDF surveinya ya, PDF yang survei yang kayak kemarin yang download PDF yang form survei yang di lem surveinya itu kan nanti juga di-download kayak gitu ya. Terus artikel aslinya nanti dilampirkan, nanti saya buatkan di Google Classroom kayak gitu ya. Untuk itu dikumpulkan menjadi portofolio karena kan kalau di di sistemnya kan nggak ada tempat buat download kan, itu saya pengen jadi bukti aja bahwa kalian itu buat pertanyaannya tuh ada dasarnya gitu. Jadi tergantung kalian pakai artikel yang mana. Saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk pertanyaan bisa dimodifikasi kan, Bu? Nggak harus sesuai sama artikel banget gitu. Iya, bisa dimodifikasi. Jadi yang penting konteksnya sama, tapi kan tadi bisa dimodifikasi dari sisi brandnya atau dari bahasanya yang mudah dipahami, tapi intinya konteksnya sama, gitu ya.
Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Absen sudah tersedia ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nanti silakan kalau ada yang butuh apa namanya pembuatan akun lem survei. Intinya nanti lem surveinya itu apa nanti ID-nya harus dari salah satu anggota kelompok kayak gitu ya. Jangan yang pakai kelompok lain minta dibuatkan surveinya, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi pilih salah satu yang mau dipakai. Nanti kalau lupa password, lapor ke Mas Gilang ya, biar dibuatkan atau disettingkan password baru ya. Nanti silahkan mulai dilaksanakan ya. Kalau saya, kalau jadi teknis di kelompok kalian, apa namanya, nanti dibagi apa namanya sesuai ya dengan apa namanya rata aja ya, sesuai dengan apa namanya di kelompok tersebut kayak gitu. Nanti disesuaikan mana yang bertanggung jawab di grup WA siapa aja, jadi biar tahu efektivitasnya ya. Nanti kan ada WA grup, ada WA Japri, nanti ada Telegram grup, Telegram Japri, atau pakai Line juga boleh kalau kalian masih pakai Line. Saya kayaknya apa namanya lihat beberapa mahasiswa tuh masih pakai Line ya. Masih ada yang nggak pakai Line? Boleh pakai Line, atau misal key person-nya mau pakai, oh kalau ini cocoknya kayaknya grup orang-orang yang dewasa umur 40 tahun ke atas ya, nanti kalian bisa gunain saudara kalian atau orang tua kalian itu sebagai key person kayak gitu ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya. Kita akan bertemu lagi